Selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi di IHMPT 6 September 2020. Pada kesempatan kali ini kita bertemu melalui YouTube ya. Jadi, tetap siapkan hati dan pikiran agar kita bisa menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Baiklah kalau begitu, sebelum memulai ibadah pada siang hari ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, baiklah, untuk melanjutkan ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Mars PT, bersemangat tanpa ragu-ragu. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kami tidur di malam hari tadi, sehingga kami masih bisa bangun dan bisa beraktivitas turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, lagi kami akan melakukan ibadah, walaupun ibadah kami secara online Tuhan, tapi Tuhan berkati, berikan hati kami kesiapan ya Tuhan, agar kami bisa mampu mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk nyanyian pembukaan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi 38, baitnya yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Teman-teman silahkan buka dari Mazmur 135 ayat pertama sampai 7. Tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur. Silahkan teman-teman buka dari Mazmur 135 ayatnya yang pertama sampai ke 7. Di sini aku akan bacakan ya. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan,
Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Sekian Mazmur kita pada siang hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 63, bait yang pertama sampai 3, Bersukacita dalam Tuhan itulah. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga tetap baik dan sehat selalu ya. Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap kasih karunia Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh kembali dipertemukan dalam ibadah online ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan hikmat Tuhan, agar kami boleh memahami, mengerti, serta melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, silahkan buka Alkitabnya dari 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca ayat bersama-sama. Sekali lagi selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Ya teman-teman, kakak mau nanya nih. Kira-kira teman-teman kalau misalnya diminta untuk menjadi pembimbing, mau nggak? Atau bahkan di sini ada yang udah pernah menjadi pembimbing? Mungkin yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita ketika kita diminta untuk menjadi pembimbing adalah takut. Takut kak, aku takut nggak bisa membimbing orang. Aku nggak berani kak maju ke depan. Aku nggak berani ini kak, nggak berani itu kak. Atau malah ada yang udah biasa. Aku kan udah biasa kak membimbing adikku di rumah. Atau aku udah biasa kak ikut organisasi-organisasi yang ada. Atau bahkan ada yang malas. Ya malas aja kak, ngapain sih urus hidupku sendiri aja udah nggak benar, urus kelompokku aja udah nggak benar. Ngapain ngebimbing orang lain lagi? Itu kan tugas kakak layan, itu kan tugas guru, itu kan tugasnya orang yang lebih tua. Nah teman-teman, pada hari ini kita ingin belajar melihat bagaimana menjadi pembimbing yang baik. Kita mau melihat bahwa kita sebenarnya bisa untuk menjadi seorang pemimpin juga. Nah teman-teman, sebelumnya kakak mau tanya, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar nama Timotius? Pasti yang pertama adalah seorang yang muda, seorang yang mau melayani Tuhan, yang mau memberikan dirinya mengikuti Paulus kemanapun Paulus pergi, dan dimanapun Tuhan mau mengutusnya melalui Paulus. Dia bahkan terkenal pelayanannya di Efesus. Nah teman-teman, tapi kemudian menjadi pertanyaan, apakah Timotius langsung bisa begitu saja melayani Tuhan? Tentunya tidak. Dia mendapatkan bimbingan. Dari siapa dia mendapat bimbingan kak? Dari Paulus. Paulus adalah mentornya. Jadi kita akan melihat di sini bagaimana sih cara Paulus sehingga dia dapat mementori, menjadi pembimbing yang baik bagi Timotius, sehingga Timotius bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik juga, yang taat setia kepada Tuhan. Apa sih kak caranya? Gimana sih kak caranya? Yang pertama di sini kita belajar bahwa sebagai pembimbing, Paulus mengajari dan memberi teladan kepada Timotius. Misalnya kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketiga, di mana di sini Paulus mengajak Timotius untuk bersama-sama melakukan pelayanan. Tentu saja dalam perjalanannya, dalam prosesnya itu,
Timotius diajar oleh Paulus mengenai ajaran-ajaran yang benar dan memberi contoh kepada Timotius bagaimana hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, seperti itu juga kita seharusnya. Kita sebagai kakak atau sebagai pembimbing harus bisa memberi contoh. Tidak hanya mengajari melalui kata, tetapi juga mengajari melalui perbuatan kita. Misalnya saja ketika di rumah, adik kita ajar untuk begini loh bersihkan rumah yang baik dan benar, atau gini loh cara kerjakan tugas. Jadi bukan kita yang bermalas-malasan begitu saja, tetapi kita juga harus rajin untuk mengerjakan tugas rumah kita atau mengerjakan PR-PR kita begitu. Dan yang kedua yaitu memberi kesempatan untuk berkembang. Kita bisa melihat di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga, di mana Paulus meninggalkan Timotius di Efesus untuk melakukan pelayanannya sendiri. Jadi silahkan bagi Timotius untuk melakukan pelayanannya sendiri di Efesus. Nah, kita belajar bahwa terkadang kita dalam suatu pekerjaan kita harus mempercayakan kepada orang lain. Percaya bahwa mereka bisa, bahwa mereka mampu untuk mengerjakan tanggung jawab mereka. Jadi kita tidak meragukan kemampuan mereka, tapi membiarkan mereka mencoba bagaimana yang baik, biarkan mereka belajar dari proses itu sendiri. Jadi ketika misalnya kita mengajari adik kita untuk kerja tugas, kita nggak selalu ngajarin terus atau nggak kita selalu kasih jawaban gitu, tapi kita membiarkan mereka untuk mencoba, mencari yang mana yang benar, bagaimana cara yang benar. Nah, yang ketiga yaitu menguatkan melalui surat-suratnya. Salah satunya yang ini, 1 Timotius pasal 1 dan surat-surat Timotius kepada Timotius, di mana Paulus menguatkan Timotius melalui surat-suratnya bahwa memang dalam pelayanan banyak tantangan, tetapi di sini Paulus ingin tetap mensupport. Jadi dia tidak hanya melepaskan Timotius untuk silakan melakukan pelayanan di Efesus, tetapi dia juga tetap memberikan semangat, memberikan support, dan dia juga memotivasi. Jadi ketika dia salah, bukan malah mengeluh seperti misalnya ketika kita mengajari adik kita malah bilang, ya ampun gini aja nggak bisa, masa gini aja sih nggak bisa. Kita langsung mengeluh begitu saja, tetapi seharusnya kita memotivasi, kamu pasti bisa mencobanya, nggak apa-apa salah, kita harus, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Nah, ini juga nyambung di poin yang keempat, yaitu berbagi pengalaman. Kita bisa melihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 pembacaan kita hari ini, bagaimana Paulus menceritakan tentang pengalamannya. Jadi dia tidak langsung begitu saja menjadi seorang pelayan yang hebat, tetapi ia juga mengingatkan bahwa dalam pelayanan yang hebat ini, ia juga memiliki proses. Jadi itu juga yang harus kita lakukan teman-teman ketika kita mengajari adik kita atau adik-adik bimbing kita begitu. Kita mengingatkan bahwa aku juga sebelumnya tidak langsung lahir hebat, aku langsung lahir pintar begitu, tapi aku memiliki proses. Kita juga mau belajar. Jadi kita harus mengingatkan bahwa belajar itu nggak salah gitu teman-teman. Bahwa ada prosesnya dalam suatu pembelajaran. Jadi kita sebagai pembimbing mensupport dan mengingatkan selalu tentang proses itu. Nah, yang kelima, jujur, menunjukin kelemahan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus ini, dia jujur. Kita bisa melihat di poinnya yang ayat yang ke-13, di mana di situ dia mengatakan bahwa aku ini seorang pemuja dulunya, aku seorang penganiaya, aku seorang yang ganas. Tetapi kita melihat lagi kemudian di poin yang ke-6, karena dia sadar akan kelemahannya itu, ia pun mengandalkan anugerah Tuhan. Jadi melalui kelemahannya itu, ia sadar bahwa ternyata ini loh kasih karunia Tuhan, ini loh penyertaan Tuhan, aku memiliki keterbatasan. Untuk itu Tuhan menolong aku, Tuhan memampukan aku nggak mungkin bisa kalau bukan karena Tuhan. Itu yang perlu kita ingatkan kepada adik bimbing kita misalnya, seperti untuk mengingat bahwa kita nggak langsung bisa, kita mungkin memang harus belajar banyak, dan juga kita tidak lupa untuk mengakui bahwa kita memiliki kelemahan, tetapi dalam kelemahan itu kita menyadari bahwa oh, jadi ketika belajar aku harus berdoa dulu nih, aku harus menyerahkan hidupku kepada Tuhan, menyerahkan pelajaranku ini kepada Tuhan, agar aku bisa mengerjakan misalnya tugas-tugas, atau agar Tuhan memampukan aku, agar aku bisa menjalankan tugas tanggung jawabku. Jadi itu yang perlu kita ingatkan, bahwa ketika kita jujur akan kelemahan kita, di situ kita sadar bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya yang ketujuh, menghargai kemampuan orang lain.
Jadi tidak melihat kurang tetapi kelebihan, sehingga potensi dapat diarahkan. Jadi kita nggak sekedar melihat bahwa dia lemah banget di sini, tapi kita harus mencari apa sih kelebihan dari adik bimbing kita ini. Ternyata dia lebih tidak jago matematika, tapi dia jago olahraga, atau dia tidak bisa ini. Mungkin kita bisa mengarahkannya dengan baik. Jadi kita harus melihat bagaimana kemampuan itu bukan sebagai kelemahan itu bukan sebagai suatu hambatan, tetapi kita mencari potensi-potensi yang lain. Jadi tidak hanya memaksakan di satu posisi saja begitu, dan kita juga mengarahkan dengan baik. Nah, yang kedelapan, memberi pengaruh positif dengan tertarik mengembangkan dan bahkan memotivasi orang lain. Kita bisa melihat di 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, di mana di sini Paulus setelah mengajari Timotius, dia berharap agar Timotius juga mau mengajari orang yang lain, memberikan dampak yang baik. Nah, itu juga seandainya ketika kita memiliki adik bimbing, itu juga yang diharapkan oleh kakak layan. Misalnya ketika kami, kakak layan, mengajari teman-teman, mengajarin adik-adik bahwa begini loh firman Tuhan, atau begini loh yang benar, kita pasti berharap bahwa adik-adik, teman-teman ketika sudah mendapatkan, sudah mengetahui apa yang benar, teman-teman juga menyampaikan kepada orang lain, memberi dampak yang positif. Dan kita juga berharap ketika teman-teman sudah memberikan informasi yang baik kepada adik bimbingan teman-teman atau orang lain yang teman-teman bimbing, teman-teman pasti juga mengharapkan agar orang itu bisa menjadi pembimbing selanjutnya. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Jadi untuk itulah ketika kita bisa membimbing orang, ketika kita bisa memotivasi orang, sehingga dia dapat mengembangkan minat dalam hidupnya. Begitu ya, teman-teman. Nah, apa sih Kak jadinya yang kita dapatkan? Kita belajar bagaimana seorang Timotius yang tahan terhadap tantangan, berbagai tantangan di masa mudanya dan taat kepada Tuhan, ternyata memiliki mentor yang hebat, yaitu Paulus. Nah, setelah kita belajar bagaimana cara membimbing yang baik, apakah kira teman-teman masih takut untuk membimbing? Mungkin kita belum bisa sesempurna Paulus cara membimbing kita. Kita bisa memiliki cara kita masing-masing untuk membimbing. Nah, itu yang kami harapkan, teman-teman. Itu yang kakak layan harapkan dari teman-teman. Ketika kami bisa membimbing teman-teman, teman-teman juga kami harapkan agar bisa untuk membimbing adik-adik teman-teman atau orang-orang di sekitar teman-teman. Atau minimal teman-teman bisa membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar, agar orang-orang di sekitar teman-teman bisa termotivasi juga. Nah, sekarang masih takutkah untuk membimbing? Atau sudah mulai berani untuk membimbing? Semoga kita selalu diberkati dan tetap dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, kita akan membuat kata-kata motivasi ataupun kata-kata harapan untuk PLKT PA yang akan berulang tahun pada tanggal 6 September nanti. Nah, kata-kata motivasi ini teman-teman foto bersama dengan diri teman-teman, ataupun cuma nampakkan tangan itu tidak apa-apa. Nah, dalam bentuk landscape. Yang kedua, teman-teman membuat video berdurasi pendek mengucapkan selamat ulang tahun untuk PLKT PA. Terima kasih. Terima kasih untuk firman yang telah diberikan, kiranya dapat menjadi berkat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 84, baitnya yang pertama dan ketiga, Dalam Roh Yesus Kristus Kita Satu Tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu bersama dengan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati pemerintah yang ada, yang sebagai wakil Allah dalam pengambilan keputusan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau berikan selalu hikmat, Engkau berikan selalu kebijaksanaan bagi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kiranya segala sesuatu yang mereka putuskan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, gereja-gereja yang ada di dunia ini. Kami berdoa khusus untuk gereja-Mu GPIB, kiranya Engkau berkati Tuhan selalu, khususnya GPIB Taman Sari, segala apapun yang dilaksanakan, kiranya semuanya seturut sesuai kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Berdoa juga Tuhan bagi pelayanan teruna yang ada di GPIB Taman Sari. Engkau berkati Tuhan pengurus-pengurus yang ada dalam menjalankan program-program yang ada, apalagi saat ini program-program dilaksanakan secara online. Engkau berikan selalu kemampuan, Engkau berikan selalu kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berdoa untuk adik layan serta kakak layan dalam masa pendidikan Tuhan, dalam masa pendidikan online saat ini, Engkau mampukan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan dalam melaksanakan segala sesuatu agar kami dapat bertindak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berdoa Tuhan bagi orang tua kami, dimanapun mereka pergi dan berada, baik yang ada bersama dengan kami ataupun yang berada jauh dengan kami. Engkau mampukan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka gumuli, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Dan kiranya Engkau berkati firman ini Tuhan, agar firman ini dapat selalu tertanam dalam hati dan pikiran kami, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami menyalurkan itu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam doa ini kami berharap Tuhan, kiranya Tuhan berkehendak mengabulkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kami menyempurnakan doa ini Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk nyanyian persembahan kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 101, baitnya yang pertama dan kedua, Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena kami telah memberikan persembahan ini. Kiranya dapat berguna dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Dan berkati mereka supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Ya teman-teman, kita hari ini sudah banyak belajar mengenai menjadi seorang pembimbing yang baik. Kiranya kita tidak takut untuk menjadi seorang pembimbing dan kita bisa membimbing adik-adik atau orang-orang di sekitar kita dengan baik. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Bapa yang boleh kami baca, kami renungkan, boleh kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan firman ini boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya kami mulai saat ini berani untuk menjadi seorang pembimbing. Kiranya Tuhanlah yang menyertai kami, menuntun kami, agar kami boleh menjadi pembimbing yang baik, menjadi kakak yang baik, dan boleh membawa dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.